semua tuh berpasang-pasangan, tapi ada satu yang nggak ada pasangannya. Katanya emang penarinya ini nanti berpasangnya sama makhluk lain lah gitu. Dari tadi tuh. Nah si ceweknya ini tiba-tiba pingsan. Itu kejadiannya sekitar tahun 2019 2020 kalau nggak salah, aku lupa persisnya tahun kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di PDKT Podcast Kemenq Traveler episode 5. Episode 5 ini kita kayaknya akan membawakan dengan yang berbeda. Apa tuh? Agak spesial ini. Spesial banget buat teman-teman jalan Q di luar sana. Apalagi ini kan mumpung malam Jumat kan. Betul. Mumpung malam Jumat. Ini kalau malam Jumat kita cerita yang agak-agak bikin agak-agak gimana gitu tuh gimana gitu yang agak-agak bikin tema spesial merinding disco. Kata orang nih kalau malam Jumat tuh bawaannya tuh pengen cerita horor. Iya nggak? Kalau menurut kalian? Iya sih. Kadang Waktu malam yang Jumat pas tuh sih. waktu yang Iya. pas. Nggak tahu sih siapa yang dulu menciptakan malam Jumat untuk cerita horor itu kita nggak tahu, tapi perlu dicoba sepertinya boleh. Oke, jadi malam ini kita cerita Jadi horor nih. podcast malam Jumat ini kita bakal cerita horor, pengalaman pribadi ya. Oke. Pengalaman pribadi, nggak dibikin-bikin. Dan true story, real Story. Berdasarkan No pengalaman, setting-settingan, ya kan? berdasarkan pengalaman nyata. Dan ada hubungannya sama traveling tentunya. Bener banget. Jadi ketika kita lagi traveling terus ada kisah horor, nah itu akan kita ceritain. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Oke. Jangan di skip. Jangan karena di-skip. belum ada iklannya. Jadi jangan di skip. Jadi silakan dimulai cerita. Siapa dulu mau cerita? Siapa ya mau cerita pertama? Pempipah layam gambreng nggak? Habibah Layum Gambreng. Nggak seru. Ya langsung aja lah. Langsung aja lah. Langsung aja. Ya Oke. banyak kayaknya. Oke, jadi cerita pertama dari aku. Nah, jadi gini, dengerin ya guys. Iya. Jadi waktu itu, ya ada sonor nanti. Aku udah mulai merinding nih. Udah mulai merinding. Jadi waktu itu ceritanya aku lagi jalan-jalan sama teman-temanku tuh ke Jogja. Nah kita tuh jalan-jalan ke Ini kok suaranya agak pelan-pelan jadi bikin merinding. kan biar terbawa suasana gitu, yang bulu kuduknya langsung merinding gitu loh guys. Oke lanjut. Gimana nih mau cerita? Oke silakan. Ayo. Jadi ini aku tuh waktu itu sebuah informasi aja ya. Waktu itu aku tuh ngetrip ke Jogja sama teman-temanku itu berlima. Cowok semua nih, Cowok semua ya, berlima cowok semua. Ya benar berlima. Oke. Itu kejadiannya sekitar tahun 2019 2020 kalau nggak salah, aku lupa persisnya tahun kapan. Jadi masih belum pandemi ya, masih bisa jalan-jalan. Terus kita itu salah satu destinasinya adalah wisata horor. Emang sengaja. Emang sengaja wisata horor berarti ya. Kita tuh Nantangin ini berarti. angin gitu. Jadi tuh Gila sih emang. masukin list tuh ke Jogja tuh. Terus si salah satu teman aku nih berlima nih pernah punya apa ya? Pernah punya apa sih namanya? Referensi. Referensi. Punya referensi. Nah, salah satu teman aku ini pernah punya referensi itu kasih ide gitu. Gimana kalau kita ke museum, boleh disebut nggak sih museumnya? Sebutin aja kali ya. Sebutin ya. Boleh. Sebutin aja. Biar teman jalan Q tahu. Tapi ini bukan berarti museumnya ini ya. Iya. Angker atau betul. horor atau gimana Ini ya? buat pengetahuan aja. Buat pengetahuan aja ya. Kita sekedar cerita aja. Ini cerita lo ya. Kita bukan menyudutkan atau apa, kita Bukan cuma cerita. menjelek-jelekkan satu tempat gitu. Dari 5 orang teman aku ini ada yang salah satu tuh ngide. Kita lebih baik jalan-jalan ke museum. Nama museumnya tuh Ulen Sentalu. Nah di museum Ulen Sentalu ini kata dia tuh ada mistis-mistisnya. Kan memang kita tuh pengen wisata mistis ya, wisata horor. Jadi waktu itu kita datang nih rombongan berlima nih. Nah kalau mau masuk tur itu kan tur ya, tur museum itu kan.
itu ada minimalnya. Minimalnya itu kalau nggak salah harus ganjil juga nggak? Genap. aku lupa tuh ganjil genapnya berapa, tapi intinya harus nunggu rombongan lain lah. Jadi harus memenuhi kuota dulu baru jalan gitu kan. Nah itu habis itu datanglah rombongan lain nih. Nah di salah satu yang rombongan lain itu ada sepasang 2 sejoli. Wah, ada Itu kenapa harus nunggu rombongan? Kenapa nggak boleh berlima? ada kuotanya gitu. Jadi kalau mau masuk tuh harus berapa dulu ada gitu. gate-nya kan? Ada gate-nya. Jadi setiap gate itu dia harus, banyak wisata di Jogja tuh setiap gate itu dia harus bawa segini gitu. Jadi kayak jadi Minimal. beberapa rombongan tuh pasti digabungin kayak gitu biar sejumlah setiap tour gate. Betul sekali. Nah, jadi udah masuk kuota tuh, udah pas kan? Baru boleh masuk tuh. Nah, yang gabung salah satunya tuh ada 2 sejoli nih, cewek cowok. Pacaran lah ya kita anggapnya. Nah, museum itu tuh sebagai gambaran aja ya ini teman-teman ya. Itu tuh tempatnya itu kita nanti masuk ke ruangan satu, pindah lagi ke ruangan lainnya, pindah lagi ke ruangan lainnya gitu ya. Jadi pindah-pindah. Nah, jadi pas masuk pertama nih masih aman-aman aja nih. Wih, masih santuy. Apa tuh isinya? Ya, kita disuguhkan tempat pameran-pameran kayak batik. Terus standar lah ya. lukisan juga. Lukisan terus gamelan, alat-alat. Wah ini gamelan udah mulai. Nah, itu. Udah mulai. Terus ruangannya tuh bentuknya tuh ya masuk gitu loh, masuk ke kayak ruangan gitu, terus kayak gelap, remang-remang gitu loh. Gimana kalian bisa bayangin kayak ruangannya? Jadi kayaknya itu deh perlu rombongan banyak itu biar nggak terlalu sepi waktu. Terus masuk. tour guide-nya tuh cewek waktu itu. Oh iya. Nah, tour guide-nya mbak-mbak lah gitu kan, mbak-mbak. Nah, terus masuk nih ke ruangan satu, ke ruangan terus pindah ke ruangan selanjutnya nih masuk kan seset habis gamelan, lukisan apa, nah terus sampai ada satu ke ruangan tuh batik. Nah, batiknya tuh ada kayak dijelasin tuh macam-macam jenis batik. Jadi ada batik yang khusus untuk misalnya ya gak ngeri nih, untuk membungkus mayat. Kenapa langsung itu yang pertama disebutkan? Ya jadi kayak ada motif kalau orang meninggal tuh batiknya pakai motif ini. Ada kayak motif-motif tertentu yang melambangkan Oh tuh. iya kan kalau orang meninggal kita kasih apa kain batik itu dulu. Ya betul kan. Kalau di Muslim ya, kalau di Muslimnya itu terus- Jare. Iya kan, jari kan batik. Iya. Jari kan batik. Nah itu dan terus batik kalau dipakai kalau orang misalnya nikahan misalnya gitu ada maknanya gitu kan. Jadi nggak boleh salah tuh misalnya orang nikahan tapi kok pakai batiknya yang motif orang meninggal misalnya tuh bisa salah. Kalau di Jawa ada di Jogja gitu tuh bisa salah lah. Nah sampai itu kita di ruangan yang batik gitu gitulah gitu kan. Tiba-tiba nih Aduh, tiba-tiba. aku kayak ingat tuh jadi merinding ya. Lampunya tuh kan setiap ruangan ada lampunya iya kedip-kedip kayak prepet kayak umat gitu. Terus si mbak tour guide-nya nih lagi jelasin kan. Itu cuma ada rombongan kalian doang situ apa? Enggak, yang sama yang tadi. Apa? Itu berapa orang sih Ada kalau tour guide lain berapa nggak? orang? Ada Tour guide-nya satu doang. Satu ngebawa Berapa orang waktu itu satu rombongan? apa ya? Aku tuh lupa antara 7 atau 9 lah. Oh kirain banyak 10, 15. Enggak nyampe puluhan. Punya aku 5 tambah 2 orang itu tambah 2 orang lagi 9 lah berarti. 9. Nah, itu si tour guide-nya lagi jelasin nih. Ya, kita sudah sampai di ruangan ini, tiba-tiba lampunya begitu kan, terus dia lihat, terus dia diam bentar, terus langsung bilang ke rombongan, baik bapak ibu, sepertinya kita ke ruangan selanjutnya. langsung aku sama teman-temanku juga, ada apa nih? Oh berarti udah kerasa ya targetnya waktu itu. Tour guide-nya udah kayak udah ada apa tuh kayak feeling kan. Sepertinya kita lebih baik ke ruangan berikutnya gitu kan. Udah lah langsung jalan tuh cek ke ruangan berikutnya. Sudah nih jalan masih aman. Terus habis itu ada tempat pemberhentian lah intinya. Di wisata itu tuh berhenti dulu, kita dikasih minum, nah, kasih jamu lah, suruh nyobain jamu khas gitu kan yang udah diracik di museum itu kan. Udah minum beres, udah terus masuk ke ruangan selanjutnya nih. Terus nah yang ruang selanjutnya ini agak unik nih. Ada lukisan 2 gede di kanan sama di kiri gitu. Ruangannya ini lorong panjang gitu kan. Yang satu lukisannya di ujung sebelah kanan, yang satu lukisannya di ujung sebelah kiri. Terus di masing-masing ujung tuh ada patung yang menggambarkan si penari yang ada di lukisannya. Jadi yang satu
posisi penari yang di lukisan sana, yang satu patungnya posisi yang penari sebelah sini. Nah lukisannya nih, ini kalau aku nggak salah ingat ya Mas, ingat. Jadi lukisan itu menceritakan tentang ada tarian gitu kan, tarian. Nah jumlah penarinya ini semua tuh berpasang-pasangan, tapi ada satu yang Nggak ada pasangan. nggak ada pasangannya. Itu cowok apa cewek? Cewek semua. Cewek semua. Pasang-pasangan tuh ya jadi dua-dua gitu. Nah, tapi ada yang sengaja emang satu tuh disisain tuh. Disisain terus habis itu emang katanya emang penarinya ini nanti berpasangnya sama makhluk lain lah gitu. Terus tiba-tiba targetnya lagi jelasin gitu kan, jelasin cerita si lukisan inilah gitu kan. Tiba-tiba kan ada 2 sejoli tadi tuh. Nah, ada 2 sejoli tadi tuh. Nah, si ceweknya ini tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba. Di pingsan dan itu di deket rombonganku. Jadi ini aku terus ini teman-temanku yang 4 orangnya itu kan. Iya. Dia jatuh gitu. Terus diam semua gitu ya. Gimana gitu mau nolongin kan bingung nggak? Mau nolongin gitu. Aduh, pacarnya juga Pacar diem. orang. Pacarnya juga kaget gitu kan. Ledak gitu kan. Terus itu kenceng kan berusak gitu kan. Terus bingung terus ada datang ibu-ibu bawa selendang gitu kan. Aduh, Itu yang itu ngapain itu? Enggak, itu ibu-ibu yang masih rombongan aku. Ya, masih rombongan iya, aku. Ada selendangnya ibu-ibu. Selendangnya apa yang gitu. ya tau lah ibu-ibu kan suka bawa selendang gitu kan. Ya, Oh, makanya aku kira dia dia datang. yang batik. Dia bos selendang. Iya. Dia datang Scarf itu. ya? Dia datang terus karena si mbaknya ini kan pakai Celana pendek. celana pendek terus mau ditutupin gitu loh biar nggak Itu berarti gak ada yang berani ngangkat. Waktu itu masih belum ada karena masih bingung nih aku terus teman-temanku yang mau nolongin bukan pacar kita gitu kan. Gimana nih gitu mau nolongin nggak enak gitu kan, terus pacarnya juga diem aja terus malah datang si ibu-ibu. Jadi itu terjadi dalam waktu yang cepat gitu ya. Brek gitu terus ibu langsung tutupin dulu. Nah pas lagi gitu tiba-tiba si mbaknya ini langsung matanya itu gimana sih putih. bahasa ya mendelik tuh apa sih bahasa? Melotot ya? Enggak, tapi yang gini loh. Oh yang tapi putih semua, putih Ya putih tapi yang kayak Kebalik gitu. gitulah matanya gitulah. Terus ngeliatin ke si siapa ya waktu itu dia nunjuk seseorang gitu intinya kayak gitu kan kayak pakai ngomong-ngomong nggak jelas gitu. Itu nunjuk Gitu kayak gitu sih kayak aduh gimana terus dia ngomong-ngomong yang kayak tapi suaranya udah beda, suaranya kayak bukan suara mbak-mbaknya gitu. Ya ngomong apa itu takut gitu kan. Terus cowoknya langsung terus pingsan lagi kan, terus lemes lagi gitu. Terus habis itu langsung gini lagi ke lukisannya, dia nunjuk lukisannya gitu. Tapi masih motot gitu kan, set nunjuk lagi ngomong nggak jelas. Habis itu lemas, udah lemas. Terus datang si tour guide-nya kan minta tolong ke security gitu kan, manggil pak minta tolong. Datanglah yang security gitu terus digotong ya digotong itulah Dina digotong dipinggirin terus habis itu tour guide-nya balik lagi ke rombongan kita terus mohon maaf bapak ibu ini terjadi ini ada intinya ketidaknyamanan lah intinya gitu kan. Baiklah untuk karena ada gini terus kita mohon maaf terus habis itu ya kita akhiri lah gitu. Kebetulan tuh udah tinggal satu tempat terus beres gitu loh. Berarti udah selesai ya. Akhir gitu kan. Terus habis itu si ceweknya masih diobat-obatin gitu semua. Obat bukan diobatin secara medis ya, tapi tapi kita gitu ya. Kita rombongan aku udah kayak bukan urusan kita ini gimana gitu. Takut banget gitu kan. Terus pacarnya gimana? Pacarnya ya udah mulai bantu. Yang security datang itu dia udah bantuin gotong gitu. Kirain pacarnya kabur. Wah, itu gila tuh panik sih itu. Pacarnya kabur langsung diputusin aduh. Nah itu apa ya pengalaman unik lah itu pertama kali juga aku ke Ulen Sentalu terus emang nuansanya tuh emang dia tuh dibangun kan isinya barang-barang yang tadi kan barang-barang kayak apa sih gamelan gitu. Nah salah satunya tuh emang keris gitu kan. Berarti nah itu si tour guide-nya tuh emang bilang katanya emang setiap malam apa tuh semua tuh dibersihkan gitu. Pokoknya masih dirawat dengan baik lah gitu. Tapi dengan cara adat ya rapi gitu.
Nih mohon maaf kalau ada salah-salah nih ya, dikoreksi ya teman-teman di komen ya. Tapi ini pengalaman aku pribadi nih ya, nggak buat-buat nih. Emang waktu Cerita itu beneran. cerita beneran pas itu, dan kok bisa gitu langsung ada yang kesurupan gitu di situ kan. Dan dia nunjuk lukisan lagi waktu. Ya jadi 2 kali, yang satu tuh dia nunjuk orang yang gitu. Aku lupa kayaknya nunjuk si ibu-ibunya yang nolong itu, nunjuk si ibu yang nolong itu ditunjuk gitu. Tapi sambil ya kan putih gitu ya matanya gitu. Terus habis itu ngomongnya nggak jelas gitu, yang gitu ngeri lah gitu suara. Terus kita cuman cowok-cowok berdua nontonin. Ini gimana nih guys? Aku ngawur sih asli. Aku suka Iprit udah. Udah. Kayak mundur gitu kayak udahlah. Apalagi tiba-tiba pingsan tuh loh, nggak ada kayak Iya, nggak ada apa dulu gitu, gini dulu, nanti tiba-tiba aja gitu pas nyampe di lokasi itu. Terus si tour guide-nya jelasin, belum selesai jelasin langsung brak gitu. Tapi masuk wisata situ tuh ada larangan, kamu nggak boleh masuk waktu hari. Iya, cancel gitu. Kayaknya nggak boleh lagi ya. Gitu ada sih, dicek dulu gitu. Nah itulah itu, habis itu ya udah langsung pulang gitu. Tapi kita yang cowok-cowok itu ya bercanda gitu. Wah itu gimana sih pacarnya tadi ya ini? Kok nggak nolongin sih, gimana? Ya cowoknya juga Coba panik. bayangkan Anda jadi pacarnya. Panik. Apa yang Anda lakukan? Ntar kejot. Gimana nih? Aduh. Tiba-tiba. Cewek Gak usah jauh-jauh lah, coba itu temen rombonganmu yang pingsan Iya, gimana? pasti pertamanya pasti cuman diam terpaku. Kenapa? Dan itu terjadi sangat cepat gitu. Aduh itu. Nah masih ada lanjutannya guys. Masih ada satu lagi.